Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Fariha dengan NIM 220400007. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin penting tentang penerapan kecerdasan buatan dalam perancangan aplikasi kebut wisata di Kota Rembang dengan permodelan menggunakan Simple Reflect Again. Pertama, chatbot ini sangat memungkinkan interaksi yang otomatis yang mana bisa memberikan informasi tentang objek wisata, jam operasional, fasilitas, dan penjelasan lainnya secara real time, dan juga dapat membuat sistem lebih adaptif sehingga dapat memahami sekaligus merespon pertanyaan pengguna dengan akurat dan benar. Yang kedua, perbandingan penggunaan algoritma dengan algoritma yang lain. Yang pertama, dapat dilihat kalau Simple Reflect Again itu kompleksitasnya lebih rendah, sedangkan model learning biasanya itu berbasis user learning itu lebih tinggi, sedangkan untuk model iteratif Again itu sangat tinggi. Dengan kemampuan adaptasi yang lainnya yang berbeda. Yang pertama tentang terbatas dan hanya aturan tetap itu untuk Reflect Again. Yang kedua tentang machine learning, kemampuan adaptasinya lebih tinggi dan juga mudah beradaptasi. Untuk model Generative Again itu hanya terbatas dan proses yang lebih merencanakan. Aspek yang ketiga yaitu kecepatan implementasi. Untuk Reflect Again itu lebih mudah. Machine learning itu lebih kompleks dan butuh pelatihan yang lebih banyak. Sedangkan untuk model Generative Again itu kompleksitasnya tinggi dengan pengembangan yang tinggi. Untuk yang lainnya bisa dibaca pada tabel tersebut. Pada tahapan penerapan, yang pertama yang dilakukan yaitu tentang analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aturan. Yang kedua, lalu menuju ke perancangan aturan rules. Perancangan aturan rules ini yang nantinya akan menjadi kode untuk bisa menjawab pertanyaan dengan kata kunci yang telah disediakan. Selanjutnya, pengembangan logika respon, yaitu bagaimana bot bisa merespon dengan pengambilan kata kunci yang tersedia. Yang selanjutnya, implementasi teknologi, yaitu percobaan tentang penyusunan coding yang akan dimasukkan untuk pembuatan chatbot tersebut, lalu uji coba apakah responnya seperti yang kita inginkan atau tidak. Untuk perbaikan dan penyesuaian jika pada peresponan dari chatbot tersebut itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terakhir, pemantauan, yaitu pemantauan seberapa cepat atau seberapa tinggi chatbot itu merespon dengan apa yang diinginkan. Untuk metode pengukuran implementasi sendiri ada beberapa kategori. Yang pertama, akurasi respon, yang dimana metrik yang dinilai yaitu dari persentase jawaban yang tepat. Yang kedua, kecepatan respon, metrik yang dihitung melalui waktu rata-rata balasan. Yang ketiga, kemampuan cakupan, untuk metrik yang diukur dari jumlah pertanyaan yang dikenali dan dijawab dengan benar. Yang keempat, tentang tingkat kepuasan pengguna, yaitu dari skor kepuasan penggunaan. Yang terakhir, konsistensi respon, yang mana matriks yang digunakan yaitu persentase pertanyaan yang dipahami. Untuk diagram alurnya sendiri dari bagaimana chatbot itu nantinya akan merespon, yang dimana pertamanya menerima inputan dari pengguna. Dari inputan tersebut, maka ada salah satu kata kunci yang nantinya akan bisa menambahkan informasi yang sesuai dengan kata kunci. Akan tetapi, jika kata kunci tersebut tidak ditemukan oleh chatbot, maka akan menambahkan informasi jika kata kunci tersebut tidak ada, yang dimana mengharuskan pengguna harus menginputkan kembali kata kunci yang memang ada dalam aturan rules, dan nantinya bot bisa melakukan respon yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk terakhir yaitu penerimaan kata kunci keluar, yang mana chatbot akan melakukan
merespon yang terakhir, dia akan menghasilkan suatu ucapan terima kasih karena sudah melakukan penggunaan kepada dirinya. Dari semua struktur perancangan tadi, yang mana hasilnya seperti pada gambar tersebut, ini merupakan hasil gambar yang dimana Booth menjawab sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan, seperti contoh, berikan rekomendasi wisata Rembang. Maka, kata kunci tersebut merupakan wisata Rembang, di mana salah satunya itu adalah pantai, yang kedua pantai apa saja itu, kata kuncinya adalah pantai apa saja itu, di mana Booth akan menyebutkan pantai apa saja yang ada di Rembang dengan sesuai dengan aturan respon yang dimasukkan oleh para pengembang. Hasil kedua ini adalah hasil yang dimana Booth tidak bisa menemukan kata kunci. Kata kuncinya itu tidak ada, kalau keluar itu keluar saja. Sedangkan ini ada terima kasih infonya, di mana Booth tidak bisa mencari kata kunci yang sesuai, akan memberikan respon yang berbeda sesuai dengan rules yang dimasukkan ke dalam daftar bagian tersebut. Kesimpulannya bahwasanya algoritma ini cocok untuk aplikasi yang menjawab pertanyaan umum dan berulang secara otomatis dengan memberikan jawaban langsung berdasarkan aturan yang sudah ditentukan dari awal. Namun juga ada kelebihannya, yaitu tidak mampu menanggapi pertanyaan di luar aturan tersebut, sehingga paling efektif digunakan pada skenario di ruang lingkup yang terbatas. Terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan saya dari awal. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini